Wandami Bante, izin bertanya. Jika seseorang yang kita tahu telah melanggar sila, namun orang tersebut tipe yang susah diberitahu dan menerima nasihat orang lain, apakah sebaliknya? Apakah sebaiknya tetap kita nasihati sesuai dengan Dhamma atau kita biarkan saja? Bapak dan Ibu, saudara-saudari sekalian, tentu ini adalah pertanyaan yang baik sekali sehubungan dengan kehidupan kita sehari-hari. Terkadang kita berjumpa dengan orang-orang yang dekat dengan kita, yang memiliki satu perilaku yang tidak sesuai dengan Dhamma, yakni melanggar yang kita kenal dengan aturan tata susila. Sebagai orang yang memiliki meta, berusahalah untuk mengarahkan, bantulah. Meskipun orang itu memiliki karakteristik yaitu susah diberitahu, sulit untuk menerima nasihat orang lain, tetapi sebisa mungkin jika ada kesempatan, tetap untuk membantu memberi nasihat. Kenapa? Ini adalah wujud dari meta. Jadi seseorang yang memiliki cinta kasih, hendaknya kita juga membantu ketika ada orang yang mengalami jalan yang keliru. Apa yang kita lakukan ini selain wujud dari meta, juga wujud dari karuna. Agar dia tidak menderita, maka salah satu yang bisa kita berikan adalah memberi petunjuk sesuai dengan Dhamma. Lantas kalau seandainya Bante, saya sudah berusaha untuk menasehatinya, tetapi yang bersangkutan tidak mau menerima. Yang bersangkutan pun juga sepertinya memiliki yaitu kekeras kepalaan. Lantas bagaimana? Ketika kita bantu-bantulah. Tetapi ketika bantuan kita tidak direspon, berusahalah untuk UPK. UPK ini artinya tetap tenang. Tidak menyimpan kejengkelan, tidak menyimpan ketidaksukaan. Jadi sejauh ada kesempatan, sebisa mungkin untuk tetap memberi yakni nasihat sesuai dengan Dhamma. Jangan sampai kita cuek. Urusan itu diterima atau tidak diterima, yang penting kita berusaha dulu. Dan kalaupun tidak diterima bagaimana Bante? Ya tentu milikilah keseimbangan batin. Kalau kita membantu orang memiliki pandangan yang benar, apakah ini termasuk kebajikan? Tentu. Ini adalah kebajikan yang disebut dengan ditujuk kama. Ditujuk kama itu adalah salah satu jenis kebajikan yang diuraikan di dalam dasa punya kiryawatu. Jadi kalau ibu bapak nanti melihat di dalam buku Dhamma, ada 10 macam perbuatan baik yang disebut dengan dasa punya kiryawatu. Di dalam dasa punya kiryawatu yang pertama adalah dana, yang kedua adalah sila, yang ketiga adalah bawana, yang keempat adalah weyawaca, kemudian yang kelima apacayana, yang keenam patomodana, yang ketujuh patidana, yang kedelapan dhamma sawanang, mendengarkan dhamma, yang kesembilan adalah dhamma sakhaca, membahas dhamma, dhamma desana yang kesembilan maksud saya, dan yang ke-10 adalah dituju kama. Nah, ketika kita meluruskan pandangan seseorang, memberi nasihat,
Sebetulnya kita membuat kebajikan yang berguna untuk parami kita juga. Ya. Dari 10 macam kebajikan ini akan menjadi parami juga. Meluruskan pandangan. Di 7 kama, meluruskan pandangan. Dengan kita meluruskan pandangan orang lain, sesungguhnya kita juga membuat parami. Berupa meta parami, saca parami, termasuk juga panya parami. Ya, jadi ketika ada orang yang susah untuk dikasih petunjuk, jika ada kesempatan dan memungkinkan, berikanlah. Apakah diterima atau tidak, itu kembali kepada dia. Yang penting kita tetap menjaga, jangan sampai kita malah menjadi jengkel. Begitu ya. Pertanyaan kedua. Orang yang sudah mencapai sotapanna, sebelum dia mencapai arahat, apakah orang tersebut bisa dilahirkan di alam dewa atau akan selalu dilahirkan di alam manusia? Mohon pencerahannya. Bapak dan Ibu, saudara-saudari sekalian, ada salah satu kisah seperti halnya Raja Bimbisara. Raja Bimbisara adalah perumah tangga yang memiliki keyakinan kepada Sang Buddha, dan juga disebut di dalam sutta beliau sudah menjadi pemasuk arus. Setelah Raja Bimbisara meninggal, Raja Bimbisara terlahir kembali di alam dewa. Jadi di sini Ibu Bapak, seseorang yang telah mencapai pencapaian sotapanna, dia bisa lahir di alam dewa, termasuk juga di alam manusia. Yang jelas, seorang sotapanna tidak akan mungkin terlahir di 4 alam menderita. Seorang sotapanna tidak mungkin lahir di neraka. Seorang sotapanna tidak mungkin lahir di alam binatang. Seorang sotapanna tidak mungkin lahir di alam peta, termasuk tidak mungkin terlahir di alam asyura. Itu sudah disebutkan di dalam berbagai macam uraian yang ada di sutta. Seorang sotapanna tidak mungkin jatuh di alam menderita. Sudah tertutup pintu kelahirannya untuk jatuh di alam penderitaan. Jadi seorang sotapanna itu sudah aman, ya. Sudah tertutup untuk jatuh di alam apaya. Dan di dalam sutta juga disebutkan seorang sotapanna maksimal akan terlahir kembali tidak lebih dari 7 kali. Tidak ada kelahiran ke-8 kalinya. Nah, setelah meninggal di alam manusia, ya bisa lahir di alam dewa atau mungkin juga bisa kembali ke alam manusia. Termasuk juga bisa naik lahir di alam Brahma juga. Tapi yang jelas tidak akan terlahir ke-8 kalinya. Inilah jaminan jika seseorang telah mencapai pemasuk arus. Begitu ya. Namo Buddhaya Bante, izin bertanya. Bante, sekarang saya praktek meditasi meta. Mau mencoba praktek vipassana. Mohon petunjuk bagaimana cara praktek vipassana yang benar, Bante Anumodana. Bapak dan Ibu, saudara-saudari sekalian, berkenaan dengan praktek meditasi pandangan terang atau vipassana bhavana, seperti apa yang seringkali telah terdengar di antara Bapak Ibu, meditasi vipassana ini objeknya adalah pancakkhanda.
rupa, ini mengacu tubuh, hal-hal yang berkaitan dengan tubuh, ini adalah rupa. Dan wedana, apa yang kita rasakan. Sanya, apa yang kita kenali. Sangkara, bentukan-bentukan batiniah. Dan juga winyana, indera pengetahu. Nah, apakah bisa diketemukan di sutta yang mendukung? Salah satunya adalah di dalam Mahasatipatthana Sutta. Mahasatipatthana Sutta ini adalah sutta yang berkaitan langsung dengan meditasi pandangan terang. Kenapa? Di dalam Mahasatipatthana atau Satipatthana Sutta ini mencakup 4 landasan perhatian. Kayanupasana, Wedananupasana, Cittanupasana, dan juga Dhammanupasana. Terus kalau kita sebagai pemula, apa yang bisa kita lakukan? Di sini Ibu Bapak, jika kita mengacu kepada Mahasatipatthana, yang pertama adalah seorang yogi mengarahkan perhatiannya pada kaya. Kaya itu tubuh. Jadi kalau ibu bapak ingin mengembangkan yakni pandangan terang, dimulai dari mana? Jika kita mengacu kepada Satipatthana, di sini dimulai dari mengarahkan perhatian pada aspek jasmaniah. Apa saja yang ada di rupa? Apa saja yang ada di tubuh ini? Yang pertama adalah anapanapaba. Membangun perhatian pada napas masuk, napas keluar, memahami tentang anicca. Aniccasanya pada nafas masuk, nafas keluar. Jadi ketika kita duduk meditasi, kita mengetahui kemunculan napas masuk, kemunculan napas keluar, dengan memahami bahwa nafas ini ada kemunculannya, ada keberlangsungannya, dan ada terhentinya. Dengan kita membangun perhatian pada napas masuk, napas keluar, yang mengalami kemunculan dan kepadaman, ini sebetulnya kita sudah melihat tentang pandangan terang sehubungan dengan anicca. Jadi kalau seandainya ibu bapak menggunakan objek anapanasati, meletakkan perhatian pada napas masuk, napas keluar, Anda melihat kemunculannya. Ya, karena nafas itu kan mendorong. Ketika mendorong itu menjadi awalnya. Setelah mendorong dia akan berhenti. Karena tidak mungkin napas terus kan. Akan berhenti. Setelah berhenti dia akan keluar. Nah, ini sebetulnya adalah karakteristik dari anicca. Ada kemunculannya, ada keberlangsungannya, dan juga ada terhentinya. Jadi ketika kita mau berlatih vipassana, dari anapanapaba ini bisa mengenali kemunculan dan kepadamannya. Kalau seandainya tidak anapanapaba, apa yang berikutnya? Iriapata. Perhatikan postur tubuh Anda. Baik Anda berjalan, berdiri, duduk maupun berbaring, Anda memperhatikan tubuh Anda berdasarkan posisi. Ya, posisi kita ini berubah-ubah. Nah, setiap momen perubahan pada postur tubuh ini, Anda bisa melihat ketidakkekalannya. Contoh sederhananya, Anda duduk awalnya tegak. Nanti tubuh Anda ini ya bisa pelan-pelan mungkin bisa membungkuk. Mungkin juga tubuh Anda mungkin juga bisa bergeser posisinya. Nah, memperhatikan postur tubuh ini pun yang mengalami kemunculan dan kepadaman, ini pun juga bagian dari vipassana, yakni iriapata. Memperhatikan yakni postur tubuh. Jadi kalau seandainya Anda menggeser, ya menggeser tubuh Anda dalam 4 posisi ini, sebetulnya Anda bisa melihat kemunculan dan kepadamannya. Kemunculan itu apa?
Ketika Anda berdiri itu berbeda dengan duduk, ketika duduk juga berbeda dengan berjalan, ketika berjalan juga berbeda dengan berbaring. Makanya dalam postur ini kita hanya membicarakan 4 postur. Karena aktivitas harian kita ya hanya 4 ini. Kalau tidak duduk ya berdiri, kalau tidak berdiri ya berjalan, kalau tidak berjalan ya berbaring. Ya ini postur kita. Nah namanya Iryapata. Selain Iryapata, kita juga bisa memperhatikan Sampajana Paba, aktivitas yang sedang kita kerjakan. Contoh sederhananya, saat Anda mengambil sesuatu, di situ sebetulnya sudah ada momen, baik itu winyana, kesadaran indria, termasuk juga sangkara, bentukan-bentukan batiniah, termasuk juga sanya, pengenalan, termasuk juga wedana. Termasuk juga perubahan postur. Saat Anda mengambil sesuatu misalnya, ya saya ngambil mouse ini misalnya. Saat mengambil, ini pun akan mengalami kemunculan dan kepadaman. Saat bergeser akan berbeda dengan saat mengambil. Dan saat mengambil berbeda dengan saat mengangkat. Dan saat menggeser juga berbeda dengan saat berhenti. Nah, momen-momen pergantian ini disebut sebagai Sampajana Paba. Ya, memperhatikan aktivitas tubuh. Nah, kalau yang tadi sebelumnya adalah postur tubuh, sekarang berikutnya Sampajana Paba, yakni memperhatikan aktivitas tubuh. Ya termasuk aktivitas apalah yang Anda kerjakan. Melihat kemunculan dan kepadamannya. Nah, kalau duduk meditasi bagaimana Bante? Nah, Anda juga bisa memperhatikan mulai dari awal. Ketika Anda membangun postur tubuh Anda untuk meditasi, Anda bisa merasakan sentuhan antara tubuh Anda dengan alas duduk. Ini pun juga ada 5 hal. Rupa, wedana, sanya, sangkara, dan winyana. Saat Anda mempertegakkan tubuh Anda, menegakkan tubuh Anda bisa merasakan tubuh Anda yang berubah. Anda juga bisa merasakan perasaan Anda yang berubah. Anda bisa mengenali tubuh Anda. Ya namanya sanya. Termasuk Anda juga bisa mengetahui gerak-gerik dari kondisi batin Anda. Termasuk juga kesadaran indria Anda. Nah, saat memperhatikan ini pun juga sebetulnya sudah bagian dari vipassana. Yakni Sampajana Paba. Karena meditasi vipassana ini adalah meditasi untuk melenyapkan, yakni kemlekhatan. Ya, karena meditasi pandangan terang itu juga mengarah kepada pelenyapan tanha. Setelah seorang yogi mungkin berlatih anapana, napas masuk, napas keluar. Mungkin telah berlatih di dalam Iryapata, memperhatikan postur tubuh. Mungkin juga memperhatikan aktivitas tubuh, Sampajana Paba. Berikutnya adalah memperlihatkan seorang yogi melihat tentang 32 bagian tubuh yang menjijikkan. Nah, untuk apa ini? Untuk mengikis kemlekhatan pada tubuh jasmani. 32 bagian tubuh, ya misalnya 5 awal. Rambut, bulu badan, kuku, gigi, kulit, ya. Merenungkan tentang kejijikan dari yang kelihatan dari luar ini. Nah, ini pun juga bagian dari vipassana. Untuk apa? Mengikis yaitu kemlekatan pada kesenangan pada tubuh ini. Merenungkan tentang kejijikan dari tubuh jasmani ini. Nah, jadi setelah memperhatikan tentang 32 bagian tubuh, ya, Asubha Bawana atau Kayagata Sati sebutannya, selanjutnya adalah Catuk Datuk Wawatana. Membagi unsur-unsur 32 ini ke dalam 4 unsur utama. Karakteristik tentang unsur tanah, unsur air, unsur api, dan unsur udara. Dan nanti yang terakhir adalah perenungan tentang kematian. Ya dalam hal ini bukan kematian, tapi dalam hal ini adalah mayat.
Dari yang semula utuh menggembung hingga akhirnya menjadi kerangka. Nah, perenungan ini akan membawa pada pandangan terang. Tubuh yang kita miliki ini tidak kekal. Dimulai dari apa yang paling sederhana? Dimulai dari memperhatikan napas masuk, napas keluar dengan memahami ketidakkekalannya. Ya. Anapanapaba, memahami tentang kemunculan dan kepadaman nafas ini. Saat Anda berjalan, iriyapata, Anda juga bisa mengalami perubahan momen. Ya. Saat Anda mengangkat kaki Anda, mendorong kaki Anda, meletakkan kaki Anda. Ini sebetulnya ada kemunculannya, ada keberlangsungannya, ada kepadamannya. Setelah Anda berjalan, Anda terhenti. Ini juga menunjukkan proses jasmani meskipun berjalan pun juga tidak kekal karena akan berhenti. Setelah berhenti Anda putar balik. Ini pun juga akan mengalami fenomena yang tidak kekal juga. Nah, untuk yang paling awal apa? Berlatihlah dulu dari kaya nupasana. Meletakkan perhatian pada tubuh jasmani. Ya contohnya dari duduk. Ya, kalau latihan samatha bhavana pada nafas itu hanya memperhatikan titik sentuh saja. Ya, supaya kita pikirannya menjadi cittasa ekagata. Ini tujuan dari samatha. Kalau kita mengembangkan vipassana, beda. Melihat kemunculan nafas, ya, napas masuk, apakah panjang ataukah pendek, melihat tentang ketidakkekalannya. Berusaha untuk melihat, mengetahui. Janati pasati, mengetahui dan melihat bahwasanya nafas ini tidak kekal. Termasuk juga aktivitas tubuh jasmani, ini pun juga banyak tidak kekal. Saat Anda minum, perhatikanlah ketidakkekalannya. Mungkin airnya keminum, air unsur rupa juga. Saat minum, ini pun juga tidak kekal. Air yang semula di dalam mulut akan bergeser. Nah, ini juga memperlihatkan apapun yang ada tidak kekal adanya. Sabe sangkara anicca. Segala bentukan tidak kekal adanya. Nah, termasuk apa yang kita lihat. Ya, apa yang kita lihat. Karena yang di dalam sebetulnya sama dengan yang di luar. Ketika kita memperhatikan ke dalam batin kita, cepat atau lambat kita akan memperoleh pengetahuan tentang hakikat yang sesungguhnya segala hal yang terbentuk dari kondisi-kondisi, semua tidak ada yang kekal. Ini yang mungkin yang pertama yang harus kita latih dulu. Ya. Karena dalam landasan perhatian satipatthana itu ada 4. Kaya nupasana, wedana nupasana, citta nupasana, dan dhamma nupasana. Sebelum beralih ke yang lebih halus. Wedana itu halus, cepat sekali. Mengenali perasaan itu cepat sekali. Senang tidak senang itu bergesernya cepat sekali. Citta nupasana juga sangat halus sekali. Termasuk juga merenungkan dhamma. Ini juga halus sekali. Maka ketika seseorang ikut retret, sebetulnya berlatih dari awal. Tentang apa? Kaya nupasana. Apakah kita diminta jalan pelan-pelan? Ya mungkin di antara ibu bapak yang sudah pernah ikut meditasi diminta jalan pelan-pelan. Supaya apa? Pada saat Anda jalan pelan-pelan, waktu Anda berjalan, sampajana aktivitas tubuh Anda bisa mengenali bahwasanya tubuh ini tidak kekal. Ya, saat Anda mengangkat kaki, ya, Anda bisa mengenali ketidakkekalan dari tubuh ini. Mendorong, ya, waktu mengangkat berbeda dengan mendorong. Waktu meletakkan tentu berbeda lagi. Inilah yang disebut dengan segala apapun tidak kekal adanya. Ya, nanti lebih lengkapnya ibu bapak ya bisa sambil membaca kembali sutanya, yakni Satipatthana Sutta yang dimulai dari kaya nupasana. Jadi ini kurang lebih tentang penjelasan tentang vipassana jika kita menggunakan sutta yakni Satipatthana Sutta. Ya kurang lebihnya seperti ini. Jadi Bante berpesan untuk yang awal dulu, untuk yang pemula-pemula, kita latihan dulu. Yakni kaya nupasana dulu. Ya memperhatikan napas masuk, napas keluar, kemunculannya, kepadamannya.
Kalau tidak itu apa? Postur tubuh kita diperhatikan. Maka ketika Anda latihan Vipassana, selain mungkin objeknya napas masuk, napas keluar, Anda juga sesekali juga diminta memperhatikan postur tubuh Anda. Ya, semula tubuh kita nyaman, ini pun juga akan berubah. Tidak kekal juga. Termasuk saat Anda aktivitas tubuh Anda, ini pun juga tidak kekal. Nah, ini dilatih, supaya apa? Sati kita menjadi semakin halus. Sehingga nanti kita bisa mengenali tentang Wedana, Sanya, Sangkara, termasuk juga Winyana. Begitu ya. Melanjutkan pertanyaan kemarin. Mohon Bante jelaskan lebih lanjut tentang perasaan. Bagian dari nama yaitu Wedana, perasaan senang, tidak senang atau netral. Sedangkan marah tidak termasuk nama, tetapi rupa. Sesuai apa yang sedang pelajari. Mengapa demikian? Marah, ya. Marah ini adalah bagian dari sangkara, Bapak dan Ibu. Ya. Jadi kemarahan, jadi kalau Anda marah, ya, ini adalah aku salah, ya, perbuatan buruk yang didasari dengan dosa, ya, dosa. Ya. Jadi ketika Anda marah sebetulnya ini berakar pada dosa. Bagian dari aku salah, kalau kita belajar Abhidhamma itu pikiran buruk, ya, bentukan-bentukan batiniah yang tidak baik, ya, ada 14. Ada bentukan pikiran tidak baik, ada 14. Nah, salah satu dari 14 itu adalah patiga, ya, kemarahan. Ya, kemarahan. Jadi ketika kita mengalami perasaan senang dan tidak senang, ini adalah wedana. Kalau ini tidak senang, kita tandai aku, mulai ada aku di situ ya. Nanti akan muncul sangkara. Sangkaranya apa? Salah satunya adalah kemarahan. Jadi kalau ibu bapak, kemarahan ini adalah bagian dari sangkara. Ya, sangkara kanda, bentukan-bentukan batiniah. Ya, sangkara kanda. Nah, kalau rupa itu apa? Mengacu kepada 4 mahabhuta dan ditambah 24 turunannya. Maka rupa itu ada 28. Kalau di suta, ya biasanya hanya mencakup hanya 4 yang dijelaskan. Tentang unsur tanah, air, api, dan udara. Patawi, apo, tejo, wayo. Ya, patawi, apo, tejo, wayo. Nah, ketika kita meditasi, kita bisa mengalami 5-5-nya sebetulnya. Hanya tadi saya bilang, Wedana, Sanya, Sangkara, Winyana ini sangat halus. Ya, saat duduk meditasi misalnya begini nih. Saat Anda duduk meditasi, tubuh Anda yang menyentuh, nah mulai dari situ dulu. Tubuh Anda yang menyentuh alas duduk. Tubuh ini adalah rupa, alas duduk ini adalah rupa juga. Tubuh rupa, alas duduk juga rupa. Tapi di tubuh ini ada yang namanya kayak winyana. Kesadaran indria, ini bagian dari nama. Dalam hal ini adalah winyana kanda. Nah, saat duduk, di sini ada keterlibatan. Tubuh itu rupa, alas duduk juga rupa. Kesadaran tubuh ini, kayak winyana, ini sudah winyana kanda. Nah, ketika 3 hal ini ketemu, ya ada tubuhnya, ada alas duduknya, ya kayak Anda di rumah duduk begitu ya. Anda bisa rasakan sebetulnya. Tubuh Anda menyentuh alas duduk. Di tubuh kita ini ada kesadaran pada sentuhan, kayak winyana. Ketika 3 hal ini ketemu, terjadilah kontak, namanya pasa. Ya. Setelah ada kontak, Anda bisa merasakan. Apa yang Anda rasakan setelah tubuh Anda bersentuhan dengan alas duduk? Senang,
tidak senang, atau biasa saja. Nah, itu sebetulnya sudah bagian dari apa? Wedana juga. Wedana kanda. Kemudian dalam pengenali, oh tempat duduknya keras. Nah, pengenalan pada keras, lembut, ini adalah sanyak kanda. Nah, pada saat Anda sudah duduk, kemudian muncul cetana. Aku ingin meditasi. Sangkara kanda, muncul cetana. Kemudian Anda mengarahkan perhatian pada objek. Ada witaka, ada wicara. Termasuk juga ada manasikara. Ini adalah sangkara kanda. Saat Anda duduk, Anda menyadari tentang sentuhan tadi, winyana kanda. Ya, winyana kanda sehubungan dengan apa? Tubuh bersentuhan dengan alas duduk ini. Ada kesadaran pada tubuh. Nah, setelah kesadaran pada tubuh, Anda mungkin juga saat duduk bisa mendengar suara jam mungkin. Nah, Anda juga bisa tahu kesadaran pada pendengaran ini sebutannya adalah sota winyana. Yang semula merasakan sentuhan bisa merasakan pendengaran. Ini menunjukkan winyana juga anicca. Sentuhannya padam, muncul pendengaran. Nah, saat mendengar mungkin Anda bisa merasakan mungkin ada aroma dupa. Nah, aroma dupa ini pun juga disebut sebagai ganda winyana. Ya, kesadaran pada hidung Anda. Nah, makanya winyana pun juga anicca. Nah, ini sebagai pengetahuan pada saat Anda duduk sebagai pancakkhanda ini, di situ Anda bisa melihat dan mengalami. Syaratnya bagaimana? Anda harus punya sati. Yes. Jadi Anda punya perhatian yang kuat, yang dibangun dari apa? Punya ketenangan. Makanya disebutkan bahwasanya sebab terdekat dari kebijaksanaan adalah samadhi. Orang yang punya samadhi, seseorang yang memiliki ketenangan, seseorang akan mampu mengenali. Baik itu rupa, wedana, sanya, sangkara, termasuk juga winyana kanda. Begitu ya, ini tambahan. Jadi sekali lagi, kemarahan itu bukan rupa, tetapi kemarahan itu adalah sangkara, bentukan-bentukan batiniah. Begitu ya. Oh, ada bentulan. Oh, ada revisi lagi. Maaf Bante, bukan marah, maksud saya nafas. Nah, nafas, ya ini kalau nafas tadi sudah saya jelaskan juga. Nafas ini adalah rupa. Kenapa nafas itu rupa? Karena nafas ini adalah kepanjangan dari tubuh. Maka sebutan dari kayak sangkara, bentukan dari tubuh adalah anapana. Napas masuk, napas keluar. Kalau bentukan dari ucapan, waci sangkara adalah witakha wicara. Ya. Kalau bentukan dari batin, ya, atau bentukan-bentukan pikiran, mano sangkara, ya, adalah wedana dan sanya. Jadi mengacu kepada pertanyaan, ya, napas masuk, napas keluar, kenapa bagian dari rupa? Karena nafas dan masuk dan napas keluar adalah kepanjangan dari tubuh. Ya, kita bisa mengetahui napas masuk, napas keluar karena kita punya tubuh. Begitu, ya. Bante, karma buruk saya sedang berbuah berupa kondisi larangan untuk mendalami ajaran dan praktek Buddhism. Tapi saya tidak menyerah, melainkan berjuang dalam diam, berupa praktek kesadaran dan pengamatan vipassana dalam keseharian, sambil menjalani hidup dengan penuh metta. Mohon kesediaan Bante memberi tip supaya tetap semangat Anumodana. Bapak dan Ibu, saudara-saudari sekalian, memang kadangkala kita berada di lingkungan yang kurang mendukung.
Tetapi jangan sampai lingkungan yang kurang mendukung ini menjadi sebuah halangan untuk berlatih dhamma. Kalau seandainya kita mungkin dibatasi untuk mungkin datang ke wihara, mungkin dibatasi untuk tidak terlibat di dalam kegiatan-kegiatan dhamma yang sifatnya sosial, Anda bisa tetap berlatih. Meskipun kondisi tidak mendukung, tetap berlatih. Karena sesungguhnya kita berlatih untuk diri kita sendiri. Dan satu karma baik dalam kehidupan ini ketika kita bisa mempraktekkan dhamma. Salah satunya adalah memiliki cinta kasih yang seperti tadi disampaikan. Berusaha menjalankan hidup dengan metta. Artinya apa? Menjalankan hidup tanpa kebencian. Karena metta itu artinya tidak membenci. Seseorang yang punya cinta kasih adalah seseorang yang tidak membenci. Seperti dalam Karaniya Metta Sutta. Jangan karena marah dan benci mengharap orang lain celaka. Jadi karakteristik dari metta adalah membebaskan kita dari kebencian. Karena fungsi metta itu adalah untuk menghalau, yaitu kebencian. Nah, bagaimana supaya kita termotivasi? Tentu kita harus ingat, segala bentukan apapun di dunia ini tidak ada yang kekal. Apapun yang kita miliki, apapun yang kita sayangi, termasuk apa yang kita cita-citakan sekalipun, semua juga akan terpisah dari kita. Apapun yang kita miliki akan berubah, akan terpisah. Termasuk orang yang melarang kita pun juga akan berubah, akan terpisah. Maka dengan kita memiliki metta, tidak membenci, itu adalah hal pertama yang harus kita upayakan. Setelah itu, kita juga menyadari kehidupan yang tidak kekal, kita berusaha untuk sebisa mungkin memahami tentang ketidakkekalan. Nah, kita paham hidup ini tidak kekal. Maksudnya memahami ketidakkekalan bagaimana? Ketika Anda diam, duduk, tidak beraktivitas, cobalah Anda sambil melihat apa yang Anda rasakan dalam tubuh Anda. Oh, saya merasakan tubuh yang sedang duduk. Sambil merasakan tubuh saat duduk, apa yang Anda rasakan? Oh, tubuh ini juga terasa berat. Nah, ini adalah pemahaman tentang tubuh juga tidak kekal. Merasa tubuh berat. Setelah tubuh berat, apa yang Anda rasakan? Pikiran mengembara. Nah, pikiran yang mengembara ini pun juga mengajarkan tentang apa? Pikiran pun juga tidak kekal. Baik itu winyana khanda, termasuk juga sangkara khanda. Jadi ketika kita berlatih di dalam dhamma, ya kita harus ingat tentang apa? Yang pertama, jangan membenci meskipun lingkungannya tidak mendukung. Tetap mengembangkan cinta kasih seperti apa yang disampaikan. Kemudian yang kedua, merenungkan tentang ketidakkekalan. Dan senantiasa bersyukur, hari ini saya punya kesempatan untuk berlatih. Tentu ada salah satu kisah yang memberi inspirasi. Salah satunya adalah Raja Bimbisara. Raja Bimbisara itu pernah mengalami kondisi yang kurang menyenangkan. Anaknya yang bernama Pangeran Ajatasattu membelenggu, yang dalam kisah disebutkan Raja Bimbisara dipenjara. Artinya apa? Tidak bisa melakukan aktivitas. Tetapi meskipun beliau terpenjara, beliau terus semangat di dalam pengembangan batin. Ya, di lain sisi memang beliau adalah seorang Sotapanna. Ya, meskipun tubuhnya terpenjara, tetapi batinnya itu ya mulai pelan-pelan terbebaskan. Terbebaskan dari apa? Dari pandangan keliru. Karena kita tahu seorang Sotapanna ya sudah lepas dari pandangan tentang adanya diri yang kekal. Memahami tentang ya sangkara khanda, winyana khanda, sanya khanda, wedana khanda, rupa khanda yang kita kenal dengan panca khanda ini adalah bukan milikku, bukan aku, bukan diriku. Nah, ini pun juga bisa dilatih. Jadi kita harus bersyukur dengan apa yang hari ini masih kita miliki. Meskipun keluarga tidak mendukung,
Meskipun kita dibatasi, tapi dengan rasa bersyukur itu kita tidak membenci, kita juga berusaha untuk berlatih apa yang bisa kita lakukan. Merenungkan salah satunya adalah berkesadaran, melakukan apa yang terbaik saat ini. Kalau di rumah mungkin tetap berupaya, mengembangkan pikiran yang baik, bertutur kata yang baik, termasuk juga melakukan perbuatan-perbuatan baik secara jasmani. Bisa dilakukan di rumah. Apakah membersihkan rumah? Lakukanlah dengan hati yang bahagia. Apakah merapikan tempat tinggalnya? Lakukanlah dengan hati yang bahagia. Dan sambil merenungkan, apa yang ada ini tidak kekal. Nah, salah satu kisah, yakni kisah tentang Bante Culapantaka. Bante Culapantaka itu memiliki keterbatasan dalam hal pengingatan. Tapi beliau bisa memahami Dhamma, bahkan beliau bisa mencapai kearahatan setelah beliau melakukan aktivitas. Salah satunya adalah membersihkan. Pada saat beliau membersihkan menggunakan lap, ya, lapnya itu awalnya bersih. Kemudian ya, dibersihkan, ya. Jadi tempatnya dibersihkan dengan lap itu timbul pengertian. Ya. Yang semula bersih bisa jadi kotor. Beliau memahami bagaimana pikiran ini pun yang semula bersih bisa jadi kotor, termasuk juga yang semula kotor bisa menjadi bersih. Timbul pengertian tentang ketidakkekalan. Beliau akhirnya dapat mencapai kearahatan. Nah, ini bisa dibaca dalam riwayat Bante Culapantaka. Ada kisah ini. Dan ini salah satu hal yang bisa kita lakukan. Meskipun kita tidak bisa berpergian, kita bisa tetap dalam aktivitas harian, tetap bisa praktek Dhamma dalam hal pengembangan batin. Baik itu vipassana maupun juga samatha, ketenangan batin. Begitu ya. Izin bertanya Bante. Bante, di Dhammapada 29 itu dikatakan ketika Buddha bertanya kepada biku yang malas, biku tersebut menjawab seolah-olah ia rajin. Tapi Guru Agung Buddha tahu bahwa ia tidak berkata dengan sebenarnya. Nah, pertanyaannya Bante, kira-kira biku yang berbohong itu karma buruknya gimana? Karena kan berbohong di hadapan seorang Buddha. Bapak dan Ibu, saudara-saudari sekalian, berkenaan dengan kebohongan. Salah satu hal yang menentukan berat atau ringan sebuah perbuatan adalah cetana, niat. Nah, dalam hal ini kalau ada biku berbohong pada Sang Buddha misalnya, dalam kisah Syair Dhammapada 29, ya memang tidak diceritakan tentang karma, tetapi di sini kita bisa mengetahui jika dikaitkan karma, kekuatannya tergantung dari cetana. Kalau memang cetananya itu kuat, dari segi pelakunya dia sudah mengkondisikan. Sedangkan dari segi penerimanya, kalau kita berbuat baik di ladang subur, artinya apa? Berbuat baik kepada orang yang sudah bebas dari kilesa, bebas dari asawa. Kalau kita berbuat baik dengan orang yang punya kualitas demikian, maka apa yang kita tanam pahalanya besar. Ini juga berlaku sama. Jika kita melakukan keburukan, atau jika ada orang melakukan keburukan, apakah berbohong kepada seseorang yang punya kualitas sudah bebas dari loba dosa moha, apalagi ini sama Sang Buddha, tentu ya secara kekuatan karmanya ya karma buruk yang besar. Jadi di sini Ibu Bapak yang menentukan besar atau kecilnya sebuah karma, ya ini ditentukan dari segi pelakunya, termasuk juga dari segi penerimanya. Kalau pelakunya itu cetananya itu kuat,
Ya. Kan kita tahu cetana kan, sebelum, pada saat, dan setelah ini bagaimana. Apakah dia senang, pada saat melakukan juga senang, setelah melakukan juga senang. Nah, apakah demikian? Karena kalau tiga-tiganya dilakukan dengan senang, ini akan menjadi kekuatan yang besar. Berbuat baik dengan hati senang, melakukannya dengan senang, setelah melakukannya dengan senang, ini juga akan menjadi karma baik yang besar. Sebaliknya kalau berbuat buruk, apakah berbohong juga? Sebelum berbohong dilakukan senang, pada saat melakukannya juga senang, setelah melakukannya juga senang. Ini juga akan jadi besar. Ini ditinjau dari apa? Dari pelakunya. Sedangkan kalau ditinjau dari penerimanya, dilihat ada 3. Loba, dosa, moha. Jadi kalau seseorang berbuat baik atau berbuat buruk kepada orang yang memiliki kualitas sudah bebas dari loba, dosa, moha, kalau berbuat baik kepada orang yang sudah bebas dari loba, dosa, moha, pahalanya besar. Ya. Termasuk juga sebaliknya, kalau berbuat buruk kepada orang yang sudah terbebas dari loba, dosa, moha, ini juga akibatnya juga besar juga. Begitu ya. Ini penjelasan tentang karma. Ditinjau dari pelakunya dan ditinjau dari penerimanya. Begitu ya. Selamat malam Bante. Saya izin tanya. Sawaka Buddha dengan Arahanta sama enggak? Mohon penjelasannya. Nah, Sawaka Buddha itu sebetulnya juga seorang arahanta. Sawaka Buddha itu artinya apa? Seseorang yang mencapai kearahatan. Pencapaiannya adalah kearahatan setelah mengikuti petunjuk dari Sama Sambuddha. Sawaka itu artinya murid. Sawaka itu artinya murid. Jadi seorang Sawaka Buddha ini pun juga disebut sebagai arahanta. Kenapa? Karena seorang Sawaka Buddha telah menghancurkan yakni loba, dosa, moha. Maka sebutan dari orang yang telah menghancurkan loba, dosa, moha disebut sebagai arahanta. Dari akar kata ari. Ari itu artinya musuh. Jadi orang yang telah mengalahkan musuh. Apa musuhnya ini? Loba, dosa, moha. Jadi seorang Sawaka Buddha telah melenyapkan keserakahan, kebencian, dan juga kebodohan batin. Loba, dosa, moha. Beliau juga mencapai kearahatan. Sama Sambuddha, Paceka Buddha, dan Sawaka Buddha, tiga-tiganya memiliki kesamaan. Apa yang menjadi sama? Yaitu sama-sama mencapai kearahatan. Sama-sama mencapai kearahatan. Karena sama-sama telah menghancurkan yaitu asawa. Termasuk yang dalam bahasa lain ya telah menghancurkan loba, dosa, moha. Hanya nanti kalau sama Sang Buddha itu mencapai kearahatan maka disebut yang maha suci. Ya. Mencapai kearahatannya beliau dengan usaha sendiri dan beliau mengajarkan Dhamma. Ini sama Sang Buddha. Sedangkan Paceka Buddha mencapai kearahatan dengan usaha sendiri. Tetapi beliau tidak mengajarkan Dhamma. Sebutannya Paceka Buddha atau disebut juga sebagai Buddha diam. Ya, silent Buddha, ada nyebut begitu. Ya, Paceka Buddha. Sedangkan Sawaka Buddha mencapai kearahatan setelah mengikuti petunjuk. Yakni sama Sang Buddha. Begitu ya. Izin bertanya. Saya pernah bermeditasi. Lalu saya mendengar suara nafas yang sangat berat di telinga kanan saya. Saya lalu menghentikan meditasi saya dan suara itu masih terdengar.
Kemudian saya memusatkan pikiran sambil mengucapkan Sabe Sata Bawantu Sukitata. Lalu suara itu menghilang. Apa yang terjadi pada saya saat itu, Bante? Terima kasih. Bapak dan Ibu, saudara-saudari sekalian, ketika kita meditasi, kadang-kadang fenomena apapun bisa muncul. Apalagi mungkin di tempat yang tidak banyak suara. Artinya tempat yang sepi. Kalau seandainya itu suara asli, ya tidak jadi soal. Ya. Kalau seandainya itu suara-suara dari pikiran, bagaimana? Kita harus ingat kembali pada objek meditasi. Maka sebelum kita meditasi, satu kebiasaan yang baik adalah minimal kita baca parita dulu, sedikit atau banyak. Supaya apa? Kita berlatih sudah dilandasi dengan keyakinan. Apakah baca Namo Tassa 3 kali? Apakah kita mengulang nama Karapata? Arahang sama Sang Buddho Bhagawa, Budang Bhagawantang Abhiwademi, dan seterusnya. Ya, sampai bagian yang ketiga. Supati Pano Bhagavato Sawaka Sanggo Sanggang Nakmami. Nah, sebelum meditasi kita bisa mengulang kalimat itu sebagai apa? Kita berlatih karena landasan keyakinan. Jadi ibu bapak, ketika Anda mengalami meditasi, ya mungkin ada suara beneran sekalipun, tetap ya tenang aja. Ya kalau Bante Utamo mengajarkan kepada kita, apapun yang bukan objek abaikan. Ya kalau seandainya napas masuk, napas keluar sebagai objek utamanya, apapun yang bukan objek tidak diperhatikan. Ya hanya kembali ke napas masuk, napas keluar. Jadi apa yang terdengar di suara ya tidak diberi perhatian. Ya, ini untuk apa? Untuk mengembangkan ketenangan batin. Ya jadi nanti kalau seandainya ada pengalaman, nah pengalaman itu sebagai bentuk tambahan dalam perjalanan spiritual. Karena ketika Anda berlatih, Anda akan punya pengalaman yang satu dengan yang lainnya beda-beda. Ya, terus berlatih, terus semangat, sebisa mungkin ya tetap tidak membiarkan pikirannya berkelana. Kembali kepada objek yang patut untuk diperhatikan. Begitu ya tanggapan saya. Bante, mohon jelaskan buah dari macam-macam berdana. Misalnya, berdana tenaga mendapat apa? Berdana waktu mendapat apa? Berdana makan mendapat apa? Terima kasih Bante. Bapak dan Ibu, saudara-saudari sekalian, berdana adalah salah satu perbuatan baik. Berdana juga salah satu cara untuk membuat karma baik. Nah, prinsip dari karma adalah perbuatan, ya. Hukum perbuatan ini adalah yadisang wabate bijang, tadisang wapate palang. Kalianak kari cak kalianang, papa kari cak papakang. Sesuai dengan benih yang ditabur, demikianlah buah yang akan dipetiknya. Pelaku kebajikan akan memperoleh kebahagiaan, pelaku keburukan akan menerima penderitaan. Jadi dalam baris yang pertama dan kedua, di situ kan sudah disebutkan. Sesuai dengan benih yang ditabur, demikianlah buah yang akan diperoleh. Jadi kalau kita membantu orang, namanya berdana tenaga, kalau kita membantu orang, kita pun nanti juga akan dibantu. Kalau seandainya kita dana tenaga, orang juga akan mencurahkan tenaganya untuk kita. Kalau seandainya kita berdana waktu, maksudnya apa berdana waktu? Mau dengerin orang lain. Itu sebetulnya Anda berdana waktu. Ada orang curhat kepada Anda. Atau ada orang minta nasihat kepada Anda. Anda mau tidak mau, Anda harus mengorbankan waktu Anda
untuk membantu dia. Nah, ketika Anda mengorbankan waktu Anda untuk mendengar saja, itu sebetulnya Anda juga memberi nasihat. Memberi nasihat, Anda pun juga akan memperoleh nasihat. Lah kalau seandainya Bante, saya berdana, makanan, apa yang akan saya peroleh? Si pemberi makan, dimanapun dia berada, tidak akan kelaparan. Jadi tidak ada ceritanya, pemberi makan itu bakal kelaparan, itu tidak ada ceritanya. Makanya di dalam syair Dhammapada juga disebutkan, ketika seseorang berbuat baik, hendaknya ia mengulangi perbuatan baik itu. Dan bergembira atas kebaikan itu. Sungguh membahagiakan akibat memupuk kebajikan. Punang ce puriso kayira, kayira tenang punang-punang. Tamhi candang kayirata, suko punasa ucayo. Ketika seseorang berbuat baik, hendaknya diulangi lagi. Punang ce puriso kayira, kayira tenak punang-punang. Kayik tandang kayirata, suko punasa ucayo. Dan ia bergembira dalam kebaikan itu. Dan sungguh membahagiakan akibat memupuk kebajikan. Jadi kalau kita berdana, ya, bahkan di dalam salah satu sutta, Sang Buddha sendiri menyampaikan, kalau seseorang mengerti dan memahami seperti halnya tata gata ketahui, maka seseorang ketika ada orang yang bisa diajak berbagi, maka orang itu hendaknya berbagi. Kalau seseorang tahu seperti halnya tata kata ketahui. Tata gata itu sebutan ketika beliau, Guru Agung Sang Buddha, menyebut dirinya sendiri. Kalau seandainya semua orang tahu seperti halnya tata gata ketahui, maka seseorang akan berbagi apa yang dimiliki. Kenapa? Sekecil apapun pemberian yang kita lakukan berulang-ulang akan mendatangkan pahala yang besar. Ini juga ada dalam syair Dhammapada. Jangan pernah anggap remeh perbuatan baik meskipun kecil. Yang diibaratkan seperti tetesan air hujan. Meskipun itu kecil, setetes demi setetes, jika terkumpulkan akan memenuhi, yaitu tempayan. Dan kebaikan di alam manusia ini banyak sekali Ibu Bapak. Sang Buddha sendiri juga menyebutkan, Yatapipu parasimha kayira malagune bahu. Ewang jatenak macenak kata bangku salang bahu. Seperti kumpulan bunga-bunga dapat dirangkai menjadi banyak karangan bunga. Demikian pula dalam satu kelahiran manusia, banyak sekali kebajikan yang bisa dikumpulkannya. Jadi sebetulnya setiap saat kita bisa berbuat baik melalui pikiran, ucapan, dan tindakan. Bahkan berdana pun juga beraneka ragam. Bisa berdana tenaga, mungkin ada sampah, Anda membantu merapikannya. Itu pun juga berdana. Ada orang tersesat, Anda menunjukkan yang benar, ini pun juga berdana. Jadi berdana itu tidak harus selalu materi. Anda bisa berdana pengetahuan. Anda mengajar apa yang menjadi pengetahuan Anda juga berdana. Ya. Seperti kami para biku ngajarin tentang tentang meditasi, itu pun sebetulnya juga berdana juga. Berdana apa? Berdana berupa dhamma. Ya. Bukan berdana materi, tetapi berdana berupa dhamma. Seperti mengajar dhamma. Ya seperti malam hari ini ngajak ibu bapak canting malam, ngajak ibu bapak meditasi. Ini pun sebetulnya juga sebutannya juga berdana juga. Sebutan apa Bante? Sabadama dana. Ya. Berdana berupa dhamma. Apa pahalanya Bante? Kalau seseorang memberi dhamma, yang jelas dia membuat kebajikan jenisnya adalah dituju kama, meluruskan pandangan. Jadi ketika kita memberi pengetahuan, buahnya adalah pengetahuan. Ya, maka orang yang berbagi pengetahuan, maka pengetahuannya akan bertambah. Jadi setiap saat sebetulnya kita bisa berdana. Seperti ya para biku mengajak umat untuk ayo baca parita, ayo meditasi. Ya. Ini pun juga bagian dari berdana. Meskipun bukan dana berupa materi.
Jadi berbuat baik itu tidak selalu ukurannya adalah materi. Begitu ya. Selamat malam Bante, menyambung kemarin. Kalau misal objek tersebut membangkitkan nafsu pada diri kita, apa sebaiknya dihindari? Benar-benar jangan diperhatikan lagi kah begitu? Karena kalau benar-benar stop, seperti tetap ada rasa kerinduan untuk objek tersebut. Apa sebaiknya kita pelan-pelan hindari, berlatih atau langsung di stop? Lagi pula, apakah kalau diperhatikan terus-menerus apa bahayanya? Bapak dan Ibu, saudara-saudari sekalian, menyambung pertanyaan dari kesenangan indriawi. Kesenangan indriawi ini adalah hal yang sifatnya menagih. Terus bagaimana Bante? Supaya kita mampu mengatasinya, kita harus menggantinya. Kalau mengurangi sedikit-sedikit bagaimana? Kalau mengurangi sedikit-sedikit tentu akan ada keingat lagi. Ya, jadi sarannya bagaimana? Sebisa mungkin untuk tidak diperhatikan. Itulah kenapa di dalam bagian dari sila tata kebiasaan, kalau ibu bapak membaca di dalam Wisuddhimagga ya, bagian dari sila, kalau biku itu adalah Patimokkha sila, kalau perumah tangga adalah Pancasila. Pancasila Buddhis maksud saya. Setelah itu di dalam sila itu adalah indriya sangwara, mengendalikan pintu indriya. Dan pintu indriya ini biasanya mengejar objeknya. Kalau mata mengejar bentuk, kalau telinga mengejar suara, kalau hidung mengejar aroma, kalau lidah mengejar rasa, kalau tubuh ini mengejar sentuhan. Jadi pintu indriya ini pada dasarnya akan mengejar objek. Dan ini akan saling tarik-menarik. Makanya di dalam sila itu dibutuhkan indriya sangwara, mengendalikan pintu. Artinya apa? Tidak mempertemukan indriya ini dengan objeknya, yang membangkitkan pada kesenangan indriawi. Kemudian di dalam sila itu juga ada, yakni bojana matanyu. Ya, bojana matanyu artinya tahu ukuran makan. Ya. Dan yang keempat bagian dari sila adalah pacaya sanisita, yakni apa? Memiliki penghidupan yang baik. Nah, dalam urusannya dengan nafsu, kesenangan indriawi, salah satu yang bisa kita lakukan adalah pengendalian indria. Apa bahayanya Bante? Pengendalian indria itu perlu dilakukan untuk kita menjadi terjaga, tidak terbawa oleh api berupa kesenangan indria, raga gina. Ya, api yang menyala terus, raga gina. Ya, api berupa kesenangan indriawi. Kalau saya turuti bagaimana, apa bahayanya? Kesenangan indria ini tidak akan bisa padam. Dan demi kesenangan indria kita akan mengalami berbagai macam penderitaan. Kenapa? Kadang-kadang kalau kita dikuasai oleh kesenangan indria, kita akan menjadi tidak tenang. Kita akan mulai merasa menderita dari situ. Jadi ketika ditanya, apa bahayanya Bante dari kesenangan indria? Yang jelas kita akan tidak tenang. Kalau tidak tenang, kita menderita. Kalau tidak dituruti, kita juga menderita. Kalau dituruti, makin menderita. Makanya di sini butuh keterampilan, yakni pengendalian indria, indriya sangwara sebutannya. Ya, dari hal yang kecil dulu, ya, mengendalikan tutup mata. Ya, kalaupun ada bagaimana, latihan untuk tidak memberi perhatian dengan melekatinya. Ya, sebisa mungkin, ya, sekemampuan masing-masing. Jangan sampai itu kemudian memperbudak Anda mengejar kesenangan terus-menerus sampai-sampai Anda tidak tahu ukurannya sehingga nanti tergerus, terseret
dalam berbagai macam penderitaan. Begitu ya. Selamat malam Bante. Apa perbedaan Sotapanna Magga dan Sotapanna Pala? Apakah seseorang yang mencapai Sotapanna Magga langsung mencapai Sotapanna Pala juga? Ini adalah otomatis Bapak dan Ibu. Kenapa diotomatis? Karena ini juga bagian dari sifat dhamma. Sifat dhamma itu adalah akhaliko. Akaliko itu tak berselang waktu. Jadi dalam pencapaian, magga dan pala itu tidak pakai menunggu. Setelah magga pasti pala. Momennya cepat sekali. Bukan berarti hari ini berlatih kemudian magga, besok baru pala gitu. Tidak. Buah dari praktek dhamma itu adalah akhaliko. Tak berselang waktu, cepat sekali. Jadi hari ini memasuki jalan, tak lama kemudian langsung merasakan buahnya. Ya seperti ibu bapak, meskipun tidak menjadi seorang pemasuk arus, kalau ibu bapak mengerti saja, setelah Anda dikasih tunjuk orang, oh jalannya ke sana, mendengar timbul pengetahuan, oh jalan ya, Anda akan tahu buahnya, tidak tersesat lagi, cepat sekali. Maka untuk membedakan ini adalah istilah saja. Istilah tentang apa? Ada prosesnya. Maka ini adalah prosesnya. Pala adalah hasilnya. Tapi antara proses dan hasil ini berlangsung cepat sekali. Jadi kalau sudah tahu prosesnya, tak lama kemudian akhaliko, tak berselang waktu. Buahnya akan terasa. Ya seperti apa yang dialami oleh Bante Kondannya. Setelah mendengar dhamma dari Sang Buddha, timbullah pengetahuan. Timbullah pengetahuan. Cakuk karani. Timbullah penglihatan. Nyanak karani. Timbullah pengetahuan. Upasamaya. Timbullah ketenangan. Sambodaya. Timbullah kesadaran. Nibbana. Timbullah keterbebasan. Setelah mendengarkan dhamma itu, beliau memahami tentang apa? Segala bentukan apapun tidak kekal adanya. Segala bentukan apapun tidak kekal adanya. Beliau seketika, maka beliau disebut Anya Kondanya. Kondanya yang mengetahui. Jadi di sini antara magga dan pala cepat sekali. Seperti apa yang dialami oleh Bante Kondanya itu. Begitu, ya. Selamat malam Bante. Bagaimana cara mengikis atau menghilangkan karma buruk agar hal-hal baik atau cita-cita kita segera tercapai? Mohon penjelasannya. Bapak dan Ibu, saudara-saudari sekalian, disebutkan tentang 3 hal. Apa yang bisa kita lakukan untuk mengikis karma buruk, untuk mengkondisikan karma baik? 3 hal ini. 1, dana maya punya, membuat kebajikan dengan praktek berdana. Apakah dana materi ataukah dana berupa pengetahuan dhamma? Artinya apa? Kita membuat kebajikan dari kemurahan hati kita, yaitu berdana. Setelah berdana apa? Yang kedua, sila. Memiliki tutur kata yang baik dan juga perilaku yang baik. Ya, ini sila maya punya. Kebajikan yang diperoleh dari praktek kemoralan. Tutur katanya baik, termasuk juga perilakunya baik. Apa tutur kata yang baik itu? Tidak berbohong, tidak menghasut, tidak berkata kasar, dan juga tidak membual atau omong kosong. Jadi kalau kita bisa mengembangkan sila, ini pun akan membuat karma baik kita berbuah sekaligus juga mengikis karma buruk.
Kemudian yang ketiga adalah meditasi, bawana maya punya. Ya, bawana maya punya ini terbagi menjadi dua. Bawana dalam hal pariyati, yaitu belajar dhamma. Ya, Anda belajar dhamma, tetap belajar dhamma. Ya. Ini namanya bawana berupa pengembangan batin, berupa pariyati, itu belajar dhamma. Kemudian yang kedua adalah pati-pati. Bawana berupa praktek. Praktek apa? Salah satunya adalah meditasi meta bawana. Jadi kalau Anda mengembangkan meta bawana, sebetulnya Anda juga mengembangkan kebajikan melalui pikiran. Bawana maya punya. Jadi ini adalah 3 hal yang menjadi pengingatan. Maka ketika kita mengawali hari, minimal kita ingat ini. Kemurahan hati apa yang akan saya lakukan hari ini? Perilaku baik saya apa yang patut saya terus jaga? Termasuk pikiran baik apa yang akan saya kembangkan. Nah, urusan pikiran tadi salah satunya adalah mengembangkan meta bawana. Termasuk juga Anda juga bisa berwipasana juga, intinya meditasi ya. Kemudian yang kedua, urusan sila. Tutur kata Anda baik, perilaku Anda baik. Dan ingat, apa praktek kemurahan hati yang bisa Anda lakukan di hari ini. Begitu ya. Selamat malam Bante. Mohon saran. Kegiatan apa yang bisa dilakukan pada hari Uposatha setelah jam 12 siang sampai jam 8 malam? Terima kasih. Bapak dan Ibu, saudara-saudari sekalian, di dalam hari Uposatha sebetulnya kita diingatkan tentang penggunaan waktu. Ya, kalau hari Uposatha memang kalau di negara-negara Buddhis, hari Uposatha itu dijadikan hari libur. Sehingga umat bisa berlatih dengan sungguh-sungguh. Ya, tidak perlu berdandan, tidak perlu berhias karena tidak berpergian. Nah, dalam menggunakan waktu di hari Uposatha, apa yang bisa kita lakukan? Yang pertama, kita bisa menggunakan waktu untuk mendengarkan dhamma. Apakah membaca buku atau mendengarkan rekaman-rekaman dhamma. Sebutannya adalah kalena dhamma sawanang. Yang kedua, membahas dhamma. Kalau ada temannya, kita bisa menggunakan waktu untuk diskusi dhamma atau mengikuti kelas dhamma. Sebutannya adalah kalena dhamma sakaca. Menggunakan waktu untuk membahas dhamma. Nah, kalau seandainya Bante, saya sudah selesai membaca, kemudian saya juga sudah selesai diskusi dhamma, masih punya waktu, apa yang harus saya lakukan? Yang ketiga, kala samata, menggunakan waktu untuk melatih ketenangan batin. Kalau seandainya tidak ketenangan batin, apa Bante? Yang keempat, kala wipasana, menggunakan waktu untuk berlatih wipasana, pandangan terang. Nah, 4 hal ini disebut menggunakan waktu yang baik. Kalena dhamma sawanang, kalena dhamma sakaca, kala samata, termasuk juga kala wipasana. Mendengarkan dhamma, ini termasuk juga baca buku, termasuk juga memutar ulang rekaman mungkin lewat YouTube atau mungkin lewat MP3. Kemudian membahas dhamma, melatih ketenangan batin dan meditasi pandangan terang. Ini bisa dilakukan ketika Anda menjalankan hari-hari Uposatha supaya waktu Anda tidak terbawa oleh godaan kesenangan-kesenangan indriawi. Begitu ya. Selamat malam Bante, Namo Buddhaya. Izin bertanya Bante, di dalam meditasi wipasana, kenapa ya Bante selalu ada hayalan yang mengganggu? Kita berusaha fokus ke objek tapi selalu timbul lagi. Nah, pertanyaannya bagaimana mengatasi khayalan ini? Di sini Ibu Bapak perlu berlatih, yakni ketenangan batin dulu. Supaya Anda kuat di dalam sati. Khayalan itu adalah bagian dari kama canda.
Kesenangan-kesenangan indriawi itu akan dimunculkan oleh pikiran kita, termasuk angan-angan. Ini adalah kama canda. Kama canda adalah bagian dari 5 niwarana. Dan niwarana ini bisa diatasi jika seseorang mengembangkan samadhi. Jadi supaya untuk meminimalisir yaitu hayalan-hayalan, godaan-godaan kesenangan indriawi, Anda belajar dulu, latihan dulu sebelum vipassana, latihan dulu ketenangan dulu. Supaya apa? Anda bisa kuat di dalam sati. Ya, sati itu artinya ingat. Ya, ingat. Untuk mengingat bagaimana kita butuh objek. Jadi sebelum meditasi Anda meta bhavana dulu. Kalau tidak meta bhavana mungkin anapanasati, memperhatikan titik sentuh dulu untuk samatha, ketenangan. Anda bisa perhatikan. Ya. Intinya Anda butuh ketenangan. Karena niwarana itu bisa diatasi dengan samadhi. Khayalan itu adalah perwujudan dari kama canda. Tanpa adanya samadhi, maka kama canda akan terus muncul, terus muncul, terus muncul. Ingin ini, ingin itu, diingatkan ini, diingatkan itu. Begitu. Jadi bagaimana mengatasinya? Latihan ketenangan dulu. Ya, latihan ketenangan. Maka ketika Anda ikut latihan meditasi, ketenangan itu juga hal yang perlu dimiliki juga. Meskipun meditasi Buddhis tujuannya tidak pada ketenangan. Tapi ketenangan itu akan membantu kita untuk berkembang di dalam vipassana. Begitu ya. Wandami Bante, izin bertanya. Dalam hal appamada, sebagai perumah tangga, apa yang perlu diwaspadai dalam kehidupan sehari-hari? Kebijaksanaan apakah yang didapat dari appamada tersebut? Terima kasih. Bapak dan Ibu, saudara-saudari sekalian, appamada itu artinya ketidaklengahan. Ya, appamada itu artinya ketidaklengahan. Pamada itu artinya lengah. Jadi seseorang yang tidak lengah, dia akan tahu apa yang bermanfaat dan apa yang tidak bermanfaat. Jadi orang yang memiliki ketidaklengahan, dia akan berusaha, berjuang. Ya, berjuang. Karena orang yang lengah akan menunda. Ya, namanya juga lengah, makanya dia menunda. Dampak dari kelengahan dia akan jatuh. Jadi kalau seseorang hidupnya tanpa kelengahan, dia tidak mungkin jatuh. Ya contoh sederhananya. Kalau ibu bapak jalan, kemudian jalannya itu lengah, meleng. Sebutannya ya, meleng. Ada lubang tapi tidak dihindari. Apa yang terjadi? Anda akan jatuh. Maka ketika ditanya, apa manfaatnya? Kalau seseorang itu tidak lengah, maka seseorang itu tidak akan jatuh. Jadi apa yang membuat seseorang jatuh? Karena kelengahan. Maka kalau orang hidupnya tidak waspada, tidak lengah, kalau orang hidupnya tidak waspada, hidupnya diliputi dengan kelengahan, maka orang ini akan jatuh. Jatuh. Tapi seseorang itu tidak akan pernah jatuh kalau dia tidak lengah. Orang yang tidak lengah dia hati-hati. Dia tahu bahaya, maka dia menghindari. Dia tahu kesempatan untuk berbuat baik, dia akan lakukan. Maka seseorang yang memiliki ketidaklengahan atau kewaspadaan, ia tidak akan pernah jatuh. Termasuk tidak mungkin jatuh di alam menderita. Makanya Sang Buddha juga mengingatkan di dalam Mahaparinibbana Sutta, Wayo Dhammo Sangkara Appamadena Sampadeta. Wayo Dhammo Sangkara, segala bentukan tidak kekal adanya. Appamadena Sampadeta, berjuanglah tanpa kelengahan. Jadi Sang Buddha menasehatkan kepada kita semua agar ingat dalam kehidupan ini tidak ada yang kekal. Di tengah ketidakkekalan ini jangan sampai kita menjadi lengah. Apa bahaya dari kelengahan? Kemerosotan. Ya, rumah tangga bisa rusak ya karena lengah.
tidak mampu menahan godaan indriawi, bisa lengah. Termasuk orang bisa melakukan keburukan-keburukan karena lengah. Pelanggaran-pelanggaran sila bisa terjadi karena lengah. Dan kelengahan ini akan membawa pada kemerosotan. Maka dengan kita ingat Dhamma untuk menegakkan kembali. Agar kita tidak menjadi lengah. Maka Sang Buddha juga menyebut di dalam Apamadawaga. Apamado amatang padang, pamado macuno padang. Apamata nak miyati, ye pamata yatamata. Kewaspadaan adalah jalan menuju tanpa kematian, kelengahan adalah jalan menuju kematian. Mereka yang sadar tidak akan mati, mereka yang tidak sadar seperti orang mati. Ini mengingatkan apa? Kematian di sini bukan mati fisik, tapi kemerosotan. Begitu, ya. Bapak dan Ibu, saudara-saudari sekalian, ya, ini sebagai, masih ada ternyata. Wandami Bante, saya mau bertanya, apakah berdagang minuman seperti bir itu melanggar sila? Terima kasih Bante. Bapak dan Ibu, saudara-saudari sekalian, berkenaan dengan berdagang minum-minuman yang menyebabkan lemahnya kesadaran, ini termasuk bagian dari mata pencarian yang salah. Dan mata pencarian yang salah itu adalah bagian dari penyimpangan sila. Kan di dalam Pancasila Buddhis tidak mencakup soal dagang Bante. Tentang minum-minuman keras. Sila yang mana di dalam Pancasila Buddhis Bante? Nah, untuk berjualan minum-minuman keras ini disebut sebagai penghidupan yang keliru. Ini ada memang tidak di dalam pelanggaran Pancasila Buddhis. Tetapi ini bagian dari Jalan Mulia Buddha 8. Di dalam Jalan Mulia Buddha 8 itu terbagi. Yang pertama, yakni panya. Panya ini berbicara tentang pandangan benar dan pikiran benar. Ini panya. Nah, setelah panya, ini berbicara sila. Ucapan baik, perbuatan baik, dan penghidupan baik. Ucapan benar, ucapan benar, perbuatan benar, dan penghidupan benar itu kelompok sila. Nah, di sini letaknya. Ya. Jadi di sini Ibu Bapak, ketika seseorang berjualan, yakni minum-minuman keras disebut sebagai bukan sama ajiwa, tetapi mica ajiwa. Ya, mica ajiwa. Ya, penghidupan yang keliru. Nah, di sini letaknya pelanggarannya. Ya, tidak sesuai dengan jalan menuju akhir penderitaan. Ya, jadi ini sebagai pengetahuan, jadi bukan urusannya dengan Pancasila Buddhis ya, tetapi ini urusannya dengan Jalan Mulia Buddha 8. Urusan dengan sama ajiwa. Ya, jadi kalau berjualan minum-minuman keras ini sebutannya adalah mica ajiwa, penghidupan yang keliru. Ya, termasuk jualan senjata, ya senjata, kemudian berdagang manusia. Nah, itu juga bagian dari mica ajiwa, begitu ya. Malam Bante, izin bertanya. Kesadaran apakah tetap ada pada mereka yang sudah alami kerusakan otak hingga koma? Ketika kita sehari-hari bermimpi pun, apakah kesadaran pada saat bermimpi itu? Bapak dan Ibu, saudara-saudari sekalian, meskipun seseorang dalam kondisi koma, sebetulnya arus kesadaran itu masih ada. Selama masih ada unsur kehidupan, masih ada hadaya watu, unsur kehidupan,
maka kesadaran masih ada di sana. Kan tidak aktif Bante, tidak merespon, tapi bawangga itu masih ada. Ya, jadi bawangga itu masih ada. Meskipun dia tidak merespon, tetapi karena masih ada hadaya watu, unsur kehidupan masih ada, maka kesadaran masih ada di sana. Lah kalau kita bermimpi, bagaimana Bante? Tetap ada. Sebutannya adalah bawangga. Bawangga itu ya dalam bahasa psikologis namanya masih ada peran dari alam bawah sadar kita. Makanya kita bisa bermimpi. Mimpi itu bisa mengacu kepada apa yang kita pikirkan, apa yang kita angan-angankan, termasuk kesan-kesan. Itu juga bisa menghasilkan mimpi juga. Begitu, ya. Bapak dan Ibu, saudara-saudari sekalian, mengingat waktunya sudah malam, jadi untuk pertanyaan yang belum terjawab, ya, kita sambung di esok hari. Ya, terima kasih atas kebersamaannya. Sekali lagi mohon maaf jika ada yang sudah menulis belum sempat terjawab. Besok kita berjumpa kembali. Semoga rangkaian Dhamma Sakhaca malam hari ini bisa menambah pengetahuan Anda di dalam Dhamma, sehingga mendukung di dalam praktek Dhamma, hingga akhirnya kita dapat merealisasi tujuan tertinggi Nibbana.